Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi kembali. Hari ini ingin sapa Anda, terutama bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio. Nah, seperti yang sudah kita janjikan, seperti yang sudah diinformasikan juga untuk Anda good listeners, di pagi hari ini kita kembali akan mengadakan perbincangan dan juga radio talk dengan Kejaksaan Negeri Cimahi. Nah, tema apa yang akan kita angkat di pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan ngobrol mengenai PB3R Kejaksaan Negeri Cimahi. Apa itu PB3R? Nanti akan kita simak ya. Dan juga pelayanan pengantaran barang bukti bebas ongkos atau baros. Jadi barosnya bukan baros Cimahi ya. Nah, pagi hari ini sudah hadir di studio sebagai narasumber. Yang pertama ada Ibu Dani Ranti SHMH sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Ini sepertinya ini PB3R tadi ya yang dimaksud ya. Selamat pagi Ibu. Iya, kayaknya Mbak deh ya. Teteh. Masih muda soalnya. Sehat-sehat, baik-baik. Iya, aktivitasnya lancar ya setelah pemilu riuh gitu ya. Ya, dan kemudian juga telah hadir kembali ini kesekian kalinya ya sebagai Kepala Subseksi Intelijen Bapak Agung Yunus Andianto SH. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Kakak. Iya, pagi kembali ya. Kembali. Good listener. Iya, untuk good listeners hadir kembali nih Pak Agung ya. Dan pagi hari ini kita juga live di Instagramnya Kejari_Cimahi. Jadi untuk Anda yang ingin lihat sebenarnya mungkin apa ya, nggak kenal maka nggak sayang katanya ya. Jadi kalau pengen lihat secara live Pak Agung kemudian juga Ibu Dani ini di pagi hari ini boleh intip di Kejari_Cimahi ya. Nah, mungkin bisa kita mulai saja dengan mengawali seperti biasa ya. Reminder kembali untuk good listeners yang mungkin masih awam, masih belum tahu sebetulnya apa sih tugas dan juga fungsi kejaksaan, terutama yang mungkin terasa ya oleh masyarakat. Silakan dijelaskan. Ya. Baik, terkait dengan apa itu kejaksaan, tugas dan fungsinya itu Kak. Ya. Kita di kejaksaan itu, kejaksaan sebagai lembaga itu kekuasaannya ada di kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi selaku aparat penegak hukum pada prinsipnya kejaksaan itu tugas utamanya itu lalu melakukan penuntutan serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang Kak. Seperti sekarang ini kita tugas lainnya itu di bidang intelijen atau di bidang barang bukti, kemudian di bidang perdata ada tugas menyapa, jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, kemudian jaksa pengacara negara. Pada prinsipnya kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004 diubah bagaimana Undang-Undang 11 2021 itu di bidang penuntutan. Iya. Nah, ini sering disebut juga kejaksaan ini sebagai lembaga negara yang juga penegak hukum gitu ya, selain polisi ya. Nah, mungkin masyarakat juga bisa lebih mengenal kejaksaan ini sebagai penegak hukum juga selain di bidang penuntutan ya, seperti tadi. Nah, mungkin kalau secara khusus lagi karena kita pagi hari ini juga akan berbincang mengenai barang bukti, kemudian juga pengelolaan barang bukti dan barang rampasan gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita mulai dulu dengan kita sering dengar masyarakat awam ya, katanya mengenai tindak pidana. Nah, apa sih sebetulnya tindak pidana itu? Atau mungkin kalau secara awam kita taunya yang bisa kita laporkan, yang bisa kita adukan itu adalah kejahatan gitu ya. Apakah semua kejahatan itu merupakan tindak pidana atau ini baru merupakan sebagian saja dari jadi sebetulnya tindak pidana itu apa sih? Boleh dijelaskan? Jadi kalau secara harfiah artinya tindak pidana itu, jadi pidana itu diambil dari bahasa Belanda yang straf Kak. Straf itu hukuman. Jadi pidana itu sebenarnya kalau artinya pidana itu hukuman. Nah, kalau di hukum di tindak pidana akhirnya diartikan bahwa tindak pidana itu sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang tertulis ya kayak kalau di kita itu. Nah, kalau kejahatan itu lebih secara universalnya, lebih luasnya lagi. Kalau tindak pidana itu
banyak disebutkan di dalam ranah hukum. Kalau kejahatan secara universal, secara luas, perilaku yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi pada prinsipnya sama. Kalau si kejahatan itu orang yang dapat dihukum karena melakukan suatu perbuatan pidana, kalau tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Iya, melanggar hukum ya, yang berlaku mungkin ya, boleh dibilang gitu. Ya. Nah, kalau misalnya masyarakat mendapati ada tindak pidana tersebut ya, atau kejahatan di sekitarnya nih. Kalau misalnya ingin mengadukan atau melaporkan, nah saya juga kurang tahu nih ya, sebetulnya pengaduan atau pelaporan itu sama nggak sih kalau dari sisi kejaksaan ya? Apakah kalau masyarakat ingin mengadukan atau melaporkan sebuah tindak pidana atau kejahatan itu harus ada bukti kah? Atau misalnya dengan praduga gitu, boleh kita melaporkan sesuatu tindak pidana atau kejahatan, itu gimana? Baik, tadi ya pertanyaannya pengaduan dengan pelaporan itu sama nggak sih gitu ya Kak ya? Kalau di tindak pidana itu ada mengenal delik aduan dan delik biasa. Jadi kalau pengaduan itu suatu peristiwa yang hanya bisa dilaporkan atau diadukan oleh seseorang yang mengalami suatu peristiwa itu atau korban peristiwa itu. Nah, kalau pelaporan ini orang yang melihat atau mengetahui adanya suatu tindak pidana, dia bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah, apakah pelaporan atau pengaduan harus disertakan dengan bukti-buktinya? Nah, pada prinsipnya laporan utama itu kan berarti seseorang itu mengalami atau mengetahui atau melihat adanya suatu tindak pidana, maka kan dilaporkanlah kepada pihak berwajib. Nah, ketika itu pihak berwajib itu melakukan penyelidikan dulu Kak. Untuk laporan itu pasti semuanya diterima. Pasti diterima, pengaduan juga pasti diterima oleh pihak yang berwajib. Kemudian dilakukanlah penyelidikan untuk mencari betul tidak ini suatu peristiwa pidana atau bukan suatu peristiwa pidana. Nah, setelah pihak yang berwajib, oh betul ternyata laporan dari si A ini merupakan suatu peristiwa pidana, maka polisi atau pihak yang berwajib itu melakukan penyidikan dulu. Untuk mencari bukti dan tersangkanya gitu. Jadi barang bukti ini pasti kalau sesuatu peristiwa itu merupakan tindak pidana harus ada bukti Kak. Harus, nanti pihak yang berwajib lah yang mencari, kemudian korban kalau korban mengetahui adanya bukti atau yang bisa mendukung peristiwa itu terjadi, bisa dilampirkan kepada pihak yang berwajib. Kan. Nah, itu kalau yang disebut dengan bukti itu bisa berupa barang, bisa juga kalau misalnya kayak rekaman gitu, misalnya dari CCTV atau kebetulan ada yang memvideokan, itu bisa berupa termasuk bukti gitu ya Kak. Jadi ada perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti. Oh iya, nah kalau bedanya? Jadi satu peristiwa pidana itu dapat kita lakukan penuntutan, kemudian hakim memutuskan bahwa benar seseorang melakukan pidana, itu harus ada minimal 2 alat bukti Kak, gitu. Secara proseduralnya SOP hukum acaranya itu minimal kita melakukan seseorang itu, menuntut seseorang itu melakukan tindak pidana itu minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu sendiri diatur di pasal 184 KUHP. Salah satunya ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat kan. Nah, barang bukti letaknya di mana gitu kan. Karena barang bukti ini bisa benda yang digunakan oleh seseorang yang berbuat pidana itu, perbuatan kejahatan itu dalam melakukan tindak pidananya, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut, atau benda yang digunakan atau kepunyaan ada hubungannya langsung dengan peristiwa pidana tersebut. Benda itulah disita untuk mendukung proses terjadinya proses pembuktian daripada peristiwa tindak pidana tersebut gitu ya? Betul gitu Kak. Jadi barang bukti dengan alat bukti itu berbeda ya. Kalau alat bukti sudah diatur. Nah, barang bukti ini masuk kemana? Nanti bisa masuk ke dalam petunjuk kesesuaian antara
apa yang dilihat oleh saksi, kemudian ahli, kemudian ada surat, disesuaikan dengan barang bukti yang ada yang berhubungan dengan tindak pidana. Oh, gitu ya. Jadi ternyata ada alat bukti, kemudian juga ada barang bukti, dan itu semua harus seperti tadi minimal dua alat bukti ya, yang harus disertakan jika seseorang ingin melaporkan sebuah tindak pidana atau kejahatan gitu ya kepada yang berwajib. Nah, karena kita juga akan mengobrolkan, memperbincangkan mengenai barang rampasan juga ya. Ini nanti selanjutnya mungkin Ibu Dani bisa lebih menjelaskan. Untuk Anda good listeners yang mungkin berada di luar jangkauan kota Cimahi atau Bandung Raya dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan melalui web dan streaming FM kita di https://929mixradio.com. Jadi buka aja websitenya 929mixradio.com. Di situ ada streaming yang bisa Anda klik untuk mendengarkan perbincangan kita kali ini ya. Jadi dari manapun bisa didengarkan ya. Oke, dan selanjutnya mungkin kita akan ngobrol lebih jauh mengenai apa itu barang bukti, barang rampasan. Itu nggak sama aja nggak sih? Kalau ibu-ibu, soalnya kalau misalnya ya anaknya kebanyakan main HP nih ya, nanti mama rampas nih, nanti mama sita nih ya. Oh ya, itu sama nggak sih? Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan mengenai PB3R Kejaksaan Negeri Cimahi dan juga pelayanan pengantaran barang bukti bebas ongkos atau BAROS ya di pagi hari ini. Nah, untuk Anda juga yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan, boleh disampaikan melalui WhatsApp interaktifnya di 085 161 280929 atau melalui live Instagram @kejari_Cimahi ataupun melalui DM Instagram di akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio. Nah, pagi hari ini juga sudah ada pertanyaan ya, tapi sebelumnya kayaknya kita lengkapi dulu dengan penjelasan mengenai barang bukti tadi ya. Nah, karena disebutkan ini PB3R ini adalah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Iya. Nah, mungkin Ibu Dani bisa menjelaskan sebetulnya apa sih bedanya barang bukti dan barang rampasan ini gitu ya. Seperti yang tadi udah disinggung sedikit oleh Pak Agung, kalau dia nyatakan barang bukti itu adalah barang yang dipergunakan untuk suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Nah, kalau barang rampasan, barang yang sudah ada statusnya. Jadi nanti seseorang melakukan kejahatan, dia itu bersidang, nanti hakim mutus nih. Barangnya misalnya berupa handphone atau berupa apa? Itu handphonenya diapain? Apa ada yang dimusnahin, apa yang dirampas untuk negara, itu yang dikatakan barang rampasan. Jadi udah jelas statusnya gitu ya dari suatu perkara, baru itu namanya barang rampasan. Oh gitu. Kalau sebelumnya masih berupa barang bukti gitu ya, yang mendukung penjelasan gitu ya dari suatu tindak kejahatan. Nah, kalau ini disebutkan bahwa kebetulan ini Bu Dani ini kepala seksinya ya, pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan. Nah, sebetulnya apa sih tugasnya dari petugas barang bukti di kejaksaan nih, mengamankan atau gimana tuh? Jadi gini, kalau kami di bidang PB3R ini tugasnya itu mengelola, menyimpan, pokoknya menghadirkan barang bukti itu di persidangan. Jadi awalnya kita perlu kasih penjelasan sedikit. Awalnya nih, ini kan misalkan ada perkara, misalnya taruhlah pencurian. Nanti dari polisi itu ada namanya tahap 2 kepada jaksanya. Nah, tahap 2 itu yang dikirimkan oleh penyidik itu adalah barang bukti dan tersangkanya. Gitu. Nah, si barang bukti tadi ini kami yang menyimpan, kami yang melakukan pengecekan, ini lengkap apa enggak, misalnya tindak pidana pencurian, dia nyuri apa kan gitu. Itu lengkap apa enggak, itu udah ada sebelumnya itu udah ada namanya tuh berita acara penyitaan dari penyidik, berikut juga penetapan dari hakim, itu dari penyidik. Nah, nanti hakim tuh yang menentukan apa yang disita.
Nah, kira-kira barang apa? Barang bukti ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si tersangka ini. Nah, setelah tahap 2 itu barang bukti itu kita simpan. Ya. Nah, kami kebetulan di Kejaksaan ini sudah ada SOP-nya juga untuk penyimpanan barang bukti itu. Barang bukti tindak pidana umum itu berbeda tempatnya dengan barang bukti tindak pidana khusus. Itu kita punya gudangnya sendiri, itu dengan tingkat keamanan yang maksimal, CCTV-nya juga sampai ke pimpinan kemana. Jadi memang dipastikan tersimpan dengan aman gitu di Kejaksaan. Nah, itulah tugas PB3R ini tuh untuk pengelolaan itu. Nah, pada saat jaksa ini mau sidang, itu kan barang bukti dihadirkan. Karena jaksa harus membuktikan nih, ini loh Pak yang dipakai, misalkan dia nyuri, dia pakai masuk rumah misalkan pakai tang, ini loh Pak tang yang dipakai, nanti kan dikonfirmasi ke tersangkanya. Bener nggak kamu pakai yang ini kan gitu. Pada saat mau menghadirkan barang bukti di persidangan itu, nanti kami bidang barang bukti, petugas barang bukti, kami yang nanti yang hadirkan barang buktinya baik melalui jasanya, baik nanti kan kalau sidangnya sudah kan karena COVID kemarin sidang online. Nah, itu kita bisa titip di jasanya, ada berita acaranya juga. Kalau sidang offline mungkin nanti kami petugas BB yang standby di situ. Jadi kalau jasanya bilang ini perkara si A, mana barang buktinya, nanti petugasnya di situ. Di situ menghadirkan memperlihatkan gitu ya. Iya, betul. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan ya bahwa perlakuan terhadap barang bukti ini sebegitu spesialnya. Betul. Karena ini memang diperlukan di saat persidangan ya. Nah, kalau barang buktinya nggak bisa diangkut itu gimana? Misalnya nempel gitu ya, kayak pintu yang didobrak gitu ya. Nah, si pintunya kan nggak mungkin ya ini. Itu gimana? Itu nanti biasanya sama penyidik itu disertakan di dalam berkas itu ada fotonya. Foto. Ya. Tapi nanti ada juga kewenangan hakim itu namanya sidang pemeriksaan setempat. Hakim boleh datang ke tempat itu untuk melihat oh ini lokasinya di sini gini, itu bisa. Boleh. Tergantung nanti bagaimana permintaan dari hakim. Kita kan penuntut umum itu biasanya kewajibannya menghadirkan barang bukti. Kalau emang hakim bilang, saya mau lihat lah lokasinya di mana ini kejadiannya, kayak pembunuhan itu kan nah itu bisa datang langsung ke tempat kejadian. Dan gitu. Nah, kalau tadi kan barang bukti nih ya, kalau ini barang yang sudah jelas statusnya tadi ya, kata Bu Dani, barang rampasan itu digimanain tuh sih barang rampasan itu? Kalau barang rampasan ini semua tergantung dari putusan hakim. Jadi hakim itu ada yang dia itu kadang-kadang barang rampasan itu tuh ada yang dirampas untuk negara, ada yang dirampas untuk dimusnahkan, ada yang dikembalikan kepada pihak yang berkewenangan. Gitu. Contoh misalkan ada orang nyuri motor. Nah, si pencurinya ketangkep, kan barang buktinya milik si saksinya dong. Misalkan yang punyanya misalkan Mas Agung yang punya nih. Nah, nanti mungkin hakim mutus nanti dikembalikan kepada Mas Agung. Bisa ya. Bisa. Nah, itu nanti itulah yang kita kelola di situ, orang rampasan ini. Jadi si barang rampasan ini bisa dimusnahkan, bisa disimpan dulu, dirampas untuk negara itu. Dirampas untuk negara. Negara itu nanti berkelanjutan itu nanti kita melakukan lelang. Gitu. Nanti kalau sudah dilelang, hasil lelangnya itu masuk ke dalam kas negara. Makanya judul putusan hakimnya dirampas untuk negara. Jadi nilai dari hasil lelang itu masuk kembali ke kas negara. Gitu ya. Jadi mungkin secara rutin Kejaksaan juga mengadakan lelang barang rampasan ada. Betul, ya? Ada. Gitu. Ini mungkin selama ini masyarakat awam kurang tahu juga ya mengenai sosialisasi kapan, kemudian di mana. Biasanya diadakannya di kantor Kejaksaan itu biasanya kita suka nempelin pengumuman itu kayak di kantor kecamatan, di kantor pos. Gitu. Itu ada kita nempel. Nah, kalau misalkan lelangnya ini di KPKNL, itu kita apa itu KPKNL itu badan lelang. Itu nanti dari website mereka yang mengumumkan kalau kita mau adakan lelang ini. Seperti kami ini dalam waktu dekat tanggal 1 April akan ada lelang berupa ruko dan rumah. Ini hasil sitaan dari perkara korupsi. Itu nanti tanggal 1 April itu online lelangnya. Jadi lelang zaman sekarang nggak kayak zaman dulu yang bisa dimain-mainin enggak. Kalau dulu ngacung. Itu kemarin paling tinggi. Sekarang nggak bisa. Kita ke kantor KPKNL ini. Nah, ini websitenya dia, kita tawar di situ langsung. Nanti langsung keluar nanti di display siapa pemenangnya, siapa itu nanti dari sistemnya. Transparan semua. Betul. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk nih ya melalui live Instagramnya Kejari_Cimahi. Ini pertanyaannya katanya
kalau tadi mungkin ada barang bukti, kemudian juga ada alat bukti gitu ya. Nah ini katanya bagaimana sih cara membuktikan suatu perkara yang cuma diketahui pelaku dan juga korban dan nggak ada saksi yang lain, misalnya kasus perkara pemerkosaan misalnya gitu. Itu gimana cara membuktikannya? Kalau yang tahu cuman ada pelaku, kemudian juga ada ini ya korban ya. Betul. Iya. Di dalam kasus seperti ini itu biasanya kita bisa menghadirkan ahli. Kayak misalnya kasus pemerkosaan tadi, itu kan ada ahli visum. Ya. Nah, kita hadirkan ahli visum. Nah, udah gitu nanti pastinya nanti akan ada hal-hal lain yang bisa membuktikan si kejahatan ini. Oh gitu ya, karena udah ada pihak yang berkompeten untuk membuktikan. Betul, ya, selain ada tambahan Mas Abu. Ya, selain jadi pada prinsipnya kalau kayak kasus pembunuhan ini ya kayak menarik. Memang karena kalau pembunuhan ini kan diketahui hanya oleh pelakunya aja. Tidak mungkin pembunuhan ini memang ada beberapa lah pembunuhan umum, di depan gitu ya. umum, tapi pasti secara tersembunyi, terstruktur dia melakukan pembunuhan untuk mengambil nyawa orang lain itu. Nah, karena tadi disebutkan bahwa alat bukti itu kan tidak hanya satu, ada 5 minimal. Hakim itu membuktikan 2 alat bukti. Nanti biasanya kepolisian itu dia melakukan olah TKP, kemudian diotopsi si korbannya ini kok meninggalnya wajar atau tidak wajar. Karena ada petunjuk-petunjuk dari situ yang pada akhirnya nanti bisa membuktikan seseorang itulah yang memang melakukan tindak pidana itu, gitu kan? Gitu ya. Ini jadi ada keterangan terdakwa, keterangan ahli-ahli yang dari tadi itu, ahli forensik, bisa ahli melakukan visum, otopsi, kemudian ahli di dalam TKP untuk rekonstruksi kemana sih orang ini tuh sebelumnya, dicari dulu, bagaimana sih kok orang ini tuh bisa melakukan ini itu, ya? Jadi ada tahapan-tahapannya, ada kewenangan dari pihak yang berwajib untuk bisa dapat mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Memang agak rumit kan dari tindak pidana lainnya gitu. Nah itu ya mungkin bisa dipahami gitu ya oleh kita masyarakat yang awam, itu gimana ngebuktiinnya gitu ya. Kalau misalnya kejadiannya juga cuma ada 2 ya, korban dan juga pelaku misalnya. Kalau yang sudah bisa dibuktikan sebagai pelaku ya. Terima kasih dan nanti kita akan kembali lebih lanjut mengenai ini terutama barang bukti tadi ya. Itu gimana setelah tadi kata Bu Dani disimpan kemudian dijaga juga dan dihadirkan pada saat persidangan. Nah itu saat misalnya si pemiliknya berhak untuk mengambil, itu gimana? Prosedurnya susah nggak sih? Atau bayar nggak sih gitu ya? Nah mungkin nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang hal tersebut. Sebelumnya kita nikmati dulu yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan bersama 2 narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, dan temanya pagi hari ini mengenai PB3R Kejaksaan Negeri Cimahi dan juga pelayanan pengantaran barang bukti bebas ongkos nih katanya. Kalau tadi kita baru mengarah ke apa itu barang bukti dan bagaimana sih sebetulnya perlakuannya di kejaksaan gitu ya. Apa dijaga benar atau gimana gitu. Dan ternyata tadi kalau barang rampasan ya yang sudah bisa karena statusnya udah jelas itu bisa dilelang, bisa juga dikembalikan atau dimusnahkan gitu ya. Nah kalau ini mengenai barang bukti, kembali lagi ya mengenai barang bukti nih, apakah kalau misalnya barang buktinya itu bukan punya si pelaku ya, punyanya saksi atau siapa yang jelas kepemilikannya, itu bisa diambil lagi atau ya udahlah dilaporkan gitu bahasa Sundanya mah ya, punyanya negara deh kalau udah dijadiin barang bukti gitu. Itu gimana tuh sebenarnya, bisa diambil lagi dan gimana sih prosedurnya kalau boleh diambil lagi gitu? Jadi gini, jadi kita kan tetap kembali mengacu kepada putusan hakim. Betul. Nah kalau putusan hakim bilang dikembalikan kepada si saksi A gitu misalnya, atau ke siapa gitu, itu bisa diambil lagi, diambil lagi. Dan bahkan kami juga punya program namanya Baros, barang bukti bebas ongkos. Nah itu ada di situ di Baros itu, di Instagram kami juga ada itu. Itu ada nomor call centernya. Nanti bisa dipertanyakan barang buktinya udah selesai apa belum sidangnya. Nah nanti kalau memang masih seputaran wilayah hukum wilayah Kota Cimahi, itu bisa kita antar gratis tanpa ada pungutan biaya. Deliverynya ada ya.
ya. Karena kami tiap minggu itu setiap hari Jumat ada pengantaran. Oh gitu. Iya. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin perlu informasi tentang hal ini ya, atau mungkin pernah berhubungan dengan suatu perkara, kemudian juga suatu yang disidangkan gitu. Betul. Ya, dan kemudian barang buktinya mau diambil lagi sama yang punya gitu ya, boleh informasinya ada di Instagram Kejari_Cimahi ya, atau di hotline TD3R itu boleh. Di 0877 6028 8004 itu bisa di WA ke sana. Nanti kita langsung respon. Oh iya. Asal jelas ya. Asal memang punya. Kan nanti putusannya dikembalikan kepada pihak yang dimaksud. Iya. Nah, bisa sekali lagi untuk Anda good listeners yang perlu informasi tentang bagaimana cara pengembalian, kemudian juga prosedurnya dan menginformasikan menginformasikan kepemilikan barang bukti ini bisa ke 0877 6028 8004 ya. Betul. Atau melalui DM Instagram boleh ya. Iya. Kalau memang nggak sabar nih gitu misalkan kan karena kita program tiap hari Jumat. Kalau emang nggak sabar atau rumahnya tidak di wilayah kota Cimahi, itu bisa datang ke kantor, nanti bawa surat identitas diri KTP, nanti sama bukti kepemilikannya, misalkan motor, misalkan ada STNK-nya bawa, nah itu bisa langsung kita proses di hari nggak usah nunggu hari Jumat, nggak usah, Senin sampai Kamis bisa langsung hari itu juga kita proses. Gitu. Nah jadi udah lebih mudah ya kayaknya, asal memang jelas kepemilikannya, terutama barang-barang yang kayak motor atau apa gitu ya. Nah kalau tadi yang pelayanan pengantaran barang bukti bebas ongkos ini ke semua tadi hanya wilayah Cimahi saja. Kota Cimahi saja. Kalau ke luar kota ini ya. Nanti dikoordinasikan. Mungkin dikoordinasikan. Biasanya sih mengambil sendiri. Apalagi kalau barang-barang yang besar itu boleh diambil di kantor. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa dianterin ya kalau misalkan di Padalarang atau di mana. Nah itu kayaknya agak jauh. Merepotkan juga ya. Nah mungkin untuk Anda yang juga ingin tahu mengenai pengantaran barang bukti bebas ongkos ini juga bisa seperti yang disebutkan tadi hotline servisnya, kemudian juga di Instagramnya Kejari_Cimahi. Nah mungkin sebagai ini ya penutup ya, udah penutup lagi, baru aja dibuka tadi. Kayaknya masih pengen nanya-nanya nih, masih pengen ngobrol. Atau kalau ada pertanyaan tambahan boleh disertakan di 085 161 28 0929. Nanti kita teruskan ya ke Bu Dani atau ke Pak Agung nih ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Cimahi ini mengenai barang bukti, kemudian juga yang Ibu tangani ya di seksi pengelolaan barang bukti ini dan barang rampasan, silakan disampaikan. Mungkin ada informasi untuk masyarakat. Kami akan melakukan pemusnahan barang bukti. Kalau mau lihat bisa itu tanggal 6 Maret. Jadi hari Rabu besok, 2 hari lagi. Terus tanggal 1 April kita ada melakukan lelang ruko dan rumah. Itu bisa dilihat di website KPKNL. Itu dimulai jam 10 pagi. Kalau ada yang berminat silakan, kalau mau nawar atau apa langsung aja ke websitenya KPKNL. Tanggal 1 April itu jam 10 pagi di websitenya KPKNL. Iya, terbuka ya, transparan lah ya. Jadi kayak barang-barang yang katanya dimusnahkan gitu itu bisa disaksikan. Bisa. Ya? Jadi boleh ya masyarakat lihat gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Dani dan juga Pak Agung. Nanti ada kesekian kalinya ya datang lagi ke sini ya. Good listeners menantikan lagi kita bisa membuka wawasan lebih dalam lagi mengenai apa saja sih yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi terutama ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan ini, terima kasih banyak. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara dan juga ada Rizky, ada Rafa. Undur pamit, terima kasih dan sampai jumpa.